Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan mengulas mengenai historis Islam Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ada di 3 wilayah. Yang pertama di Sumatera. Di Sumatera itu terdapat 2 kerajaan, yaitu Samudra Pasai dan Aceh. Yang selanjutnya yaitu di wilayah Jawa. Di wilayah Jawa itu ada 5 kerajaan. Yang pertama Banten, Cirebon, Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Yang selanjutnya di wilayah Sulawesi ada 3 kerajaan, yaitu Gorontalo, di wilayah Makassar, Ternate, dan Tidore. Jalur penyebaran Islam di Nusantara itu melalui perdagangan, perkawinan, akulturasi dan asimilasi budaya, kesenian, dan pondok atau pesantren. Islam lahir di Mekah pada tahun 611 Masehi, ditandai dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama. Mula-mula ajaran Islam berkembang di Mekah dan Madinah, kemudian berkembang di seluruh Timur Tengah, Eropa Selatan, dan ke timur hingga ke Indonesia. Menurut penelitian, sejarah terbaru masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah dibawa oleh pedagang dari Arab. Saat itu para saudagar muslim selain berniaga juga ingin melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, yakni menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Sebagai motivasinya adalah hadis Nabi yang berbunyi, "Sampaikan apa-apa yang berasal dariku walaupun hanya 1 ayat." Dakwah dari saudagar muslim disambut baik oleh masyarakat, maka dengan cepat ajaran Islam dianut oleh masyarakat. Hal ini disebabkan para saudagar mempunyai sikap yang sopan, ramah, dan penampilannya yang simpatik dengan pancaran keimanan yang dimilikinya, serta keahlian di atas penduduk asli. Mereka mempunyai kebiasaan hidup bersih, rapi, dan ramah terhadap orang lain. Karenanya banyak yang masuk Islam dengan sukarela. Mereka tidak hanya dari kalangan masyarakat awam, tetapi juga dari kalangan raja-raja yang berperan sebagai syah bandar. Raja-raja tersebut tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga ikut menyebarkan dan membantu penyiarannya. Adapun faktor-faktor yang mendukung penyebaran Islam cepat berkembang di Indonesia, yaitu ajarannya sederhana, mudah dimengerti, dan diterima, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk memahami apa-apa yang sudah diajarkan. Yang kedua, syaratnya mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat ini gunanya untuk masuk Islam. Persyaratannya hanya cukup dengan kalimat syahadat saja. Yang ketiga yaitu Islam tidak mengenal kasta. Di dalam agama Islam itu semuanya sama, tidak ada perbedaan antara kaya maupun miskin. Tidak ada perbedaan entah itu raja ataupun rakyat jelata. Yang keempat, upacara keagamaan sangat sederhana. Upacara keagamaannya itu sangat sederhana, tidak ribet, sehingga kita itu tidak kesulitan untuk merayakannya. Yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai, yaitu lewat kesenian dan akulturasi budaya. Dalam penyebaran agama Islam ini tidak ada desakan untuk masyarakat itu masuk Islam, tidak didesak, melainkan dengan sukarela, sesuka hati mereka, ya, lewat kesenian dan akulturasi budaya, lewat seni dan budaya, akulturasi budaya. Yang keenam yaitu jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya. Selanjutnya, saluran penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13 sampai 16 adalah perdagangan, perkawinan, kesenian, akulturasi dan asimilasi budaya, serta pondok pesantren.
Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di sekitar Lok Sumawe, Aceh. Raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh yang memerintah hingga tahun 1297. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad yang dikenal dengan sebutan Sultan Malik At-Thohir. Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada awal abad ke-16. Pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim yang dikenal dengan Sultan Mugyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Aceh semula adalah bagian dari Kerajaan Pedir, kemudian berkembang pesat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Selanjutnya Kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15. Letak Kerajaan Demak di daerah Bintaro dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja yang terkenal pada masa Kerajaan Demak adalah yang pertama yaitu Raden Patah pada masa 1478 sampai 1518. Raden Patah adalah pendiri Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahannya, Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang selanjutnya yaitu Pati Unus 1518 sampai 1521. Karena jasanya memimpin armada laut Demak dalam penyerangan ke Malaka, Pati Unus mendapat sebutan Pangeran Sabranglor. Selanjutnya Sultan Tenggono. Di bawah pimpinan Sultan Tenggono, wilayah Demak semakin bertambah luas. Di bawah pimpinan Fatahillah, Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jayakarta atau Jakarta saat ini. Yang kedua, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah bekas Kerajaan Demak yang oleh Jaka Tingkir atau menantu Sultan Trenggono dipindahkan dari Demak ke Pajang akibat pemberontakan Aryo Penangsang. Kerajaan Pajang mengalami kemajuan pesat pada masa Sultan Hadiwijaya yang kemudian digantikan oleh Pangeran Banowo yang kemudian diserahkan kepada Sutawijaya. Oleh Sutawijaya, pemerintahan Pajang dipindahkan ke Mataram. Yang ketiga, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586. Maaf ini salah ya. Dengan raja pertamanya Sutawijaya yang memiliki gelar Panembahan Senopati yang meninggal pada tahun 1601. Pada tahun 1755, sebagaimana isi perjanjian Giyanti, Mataram pecah menjadi dua. Yang pertama, Mataram Timur yang dikenal sebagai Kasunan Surakarta. Yang kedua, Mataram Barat yang dikenal sebagai Kasunan Yogyakarta. Yang keempat, Kerajaan Banten. Banten semula berada di bawah Kerajaan Demak, tetapi ketika Sultan Trenggono wafat, Banten di bawah perintah Valetehan memisahkan diri dengan raja pertama Valetehan. Yang kelima, Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Valetehan. Di samping sebagai seorang raja, Valetehan juga dikenal sebagai seorang ulama dan terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Selanjutnya yaitu Kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama, Kerajaan Guatalo di Makassar. Kerajaan ini semula terdiri dari dua kerajaan yaitu God dan Talo. Kemudian digabung menjadi Guatalo yang beribu kota di Sombapu. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Yang kedua, Kerajaan Ternate. Kerajaan ini terdiri pada abad ke-13 dengan beribu kota di Sumpalu, Maluku Utara. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah yang memiliki wilayah sampai ke Filipina.
3. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri hampir bersamaan dengan Ternate dan hidup berdampingan. Sultan Tidore yang terkenal adalah Sultan Nuku yang luas wilayahnya mencapai Halmahera, Seram, Kai, dan Misol Irian. Pitutur luhur. Agama Islam yang kita anut sekarang ini diturunkan di tanah Arab yang letaknya sangatlah jauh dari tempat kita hidup sekarang ini. Coba bayangkan seandainya tidak ada orang yang mau membawa dan menyebarkan agama Islam dari tanah Arab sampai ke negara kita ini. Tentulah kita akan menjadi orang yang hidup dalam kegelapan atau jahiliyah atau bodoh. Pernahkah kamu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka, para syuhada dan para mubalighh yang telah mengorbankan waktu, harta, tenaga, dan bahkan nyawanya untuk sampainya Islam kepada kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah dan tetap mendoakan kepada para syuhada dan mubalighh agar mereka semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita berusaha untuk tetap menerima dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan khusyuk dan istiqomah, diiringi usaha untuk menyebarkan kepada orang lain walaupun sangat sederhana. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.